Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan matriks dan vektor dalam bidang kimia. Sebelum memasuki pembahasan, kenalan dulu yuk dengan kami. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Kimia yang beranggotakan Anisya Umaida Sibuan, Arliani Parnawulan Siregar, dan Ayu Murtia Boru Tarigan. Sebelum membahas tentang penerapan matriks dalam bidang kimia, mari kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi empat yang disusun atas baris dan kolom. Notasi matriks dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yang dimana A, I, J merupakan unsur, entry, anggota, atau elemen dari matriks yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Orde suatu matriks adalah hasil perkalian jumlah baris dan jumlah kolom matriks tersebut. Pada gambar di atas, misalnya, orde matriksnya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Suatu matriks A dan B dikatakan sama apabila A dan B berukuran sama, dan untuk setiap I dan J, AIJ sama dengan BIJ. Selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris kolomnya sama, seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemennya adalah 0, kecuali elemen diagonalnya, yaitu AI, I, seperti gambar di bawah ini. Dan yang ketiga adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang semua unsur di bawah diagonal utama bernilai 0, seperti contohnya di bawah ini. Dan yang keempat yaitu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua unsur di atas diagonal utama bernilai 0, seperti gambarnya di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai determinan matriks. Determinan matriks adalah sebuah angka atau skalar yang diperoleh dari elemen-elemen matriks tersebut dengan operasi tertentu. Determinan matriks hanya dimiliki oleh matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama, atau disebut dengan matriks persegi. Determinan matriks A bisa ditulis dengan ketiga tanda seperti di bawah ini. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan inti, yaitu mengenai penerapan matriks di dalam bidang kimia. Yang pertama, determinan matriks dapat digunakan untuk menentukan energi transisi. Dan yang kedua, penerapan nilai eigen atau nilai karakteristik dari sebuah matriks terdapat dalam kimia kuantum, terutama yang berkenaan dengan struktur atom polielektron, teori orbital molekul, dan teori vibrasi molekul. Yang ketiga yaitu penggunaan matriks Fock dalam kimia. Matriks Fock atau operator Fock adalah matriks yang digunakan untuk menghitung kesetimbangan energi suatu elektron terhadap intinya. Pada perhitungan kimia kuantum menggunakan metode Hartree-Fock, perhitungan matriks Fock merupakan awal proses kalkulasi numerik berulang. Setiap perhitungan kesetimbangan energi, satu elektron akan diwakili oleh satu matriks Fock. Kemudian, dalam matriks Fock tidak terkandung nilai energi elektron. Persamaan ini hanya memiliki nilai rata-rata tolakan antar elektron. Matriks Fock merupakan pendekatan dari operator Hamiltonian dan disebut operator Fock, karena matriks ini nantinya digunakan dalam perhitungan kimia kuantum untuk orbital atom atau orbital molekul. Persamaan yang sering digunakan adalah persamaan Roothaan dan metode numerik. Yang terakhir yaitu menentukan persamaan reaksi dengan matriks digunakan dalam penentuan persamaan reaksi karena persamaan reaksi merupakan penjabaran aljabar linier. Persamaan yang digunakan adalah AV sama dengan 0. Keterangannya, A sama dengan matriks dengan kolom mewakili N zat kimia dan M baris yang mewakili M unsur. Kemudian, V yaitu matriks stoikiometri yang kolomnya mewakili koefisien-koefisien zat-zat yang bereaksi. Dan selanjutnya O, matriks O yang menunjukkan bahwa dalam keadaan setimbang, jumlah unsur yang bereaksi adalah tetap.
Penyelesaian matriks V tersebut menggunakan inverse matrix. Sebelum mengetahui bagaimana penerapan vektor dalam bidang kimia, mari kita kenalin dahulu apa itu vektor. Vektor dalam matematika dan fisika bisa diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besar dan arah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal. Dari sebuah vektor, panjang anak panah menunjukkan besar atau suatu nilai vektor. Semakin panjang anak panah, maka akan semakin besar pula nilai atau harga vektor. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan arah anak panah adalah menunjukkan arah vektor. Seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Yang pertama, beberapa besaran vektor yang berhubungan dengan kimia adalah kecepatan, gaya, percepatan, momentum linier, dan sudut serta medan listrik dan magnet. Yang kedua, besaran yang hanya memiliki besaran adalah skalar, contohnya adalah suhu, massa, dan kecepatan. Nah, selanjutnya ada gambaran vektor. Yang pertama yaitu notasi vektor satuan, yaitu vektor yang ditampilkan sebagai jumlah yang jelas dari vektor dasarnya dalam ruang 3 dimensi, yaitu I vektor, J vektor, dan K vektor. Atau vektor sama dengan A I vektor ditambah B J vektor ditambah C K vektor. Yang kedua yaitu notasi himpunan terurut. Vektor dalam bentuk yang sama dengan notasi vektor satuan A, B, dan C adalah bilangan yang sama, tetapi lebih kompak. Atau vektor sama dengan A, B, C. Dan yang terakhir yaitu notasi kolom. Notasi kolom identik dengan notasi himpunan terurut, selain dari itu menjadi vertikal. Formulir ini membuat beberapa perhitungan lebih mudah untuk divisualisasikan, seperti produk titik. Atau vektor sama dengan himpunan A, B, C. Nah, sekarang kita memasuki bagian intinya nih, yaitu penerapan vektor dalam bidang kimia. Vektor digunakan untuk mempertimbangkan polaritas ikatan. Ada ikatan kimia di mana satu sisi sedikit bermuatan negatif, dan yang lainnya sedikit bermuatan positif. Hal ini menciptakan medan listrik yang menunjuk dari ujung positif ke ujung negatif, yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan kimia. Dalam kimia, vektor juga digunakan dalam memeriksa kepolaran dari suatu molekul poliatom, molekul polar dan nonpolar. Memeriksa kepolaran dari suatu molekul poliatom dapat dilakukan dengan menggambarkan ikatan polar sebagai suatu vektor yang arahnya dari atom yang bermuatan positif ke atom yang bermuatan negatif. Jika resultan vektor-vektor sama dengan 0, berarti molekul tersebut bersifat nonpolar. Dan jika resultan vektor-vektor tidak sama dengan 0, berarti molekul itu bersifat polar. Nah, di bawah ini merupakan contoh soalnya. Manakah yang lebih polar dari antara CCl4 dan CHCl3? Nah, berikut inilah pembahasan dari soal di samping. Yang pertama, terjadinya pengutupan, atau atom C bermuatan delta positif sedangkan Cl bermuatan delta negatif. Yang kedua, mikro lebih besar daripada 0, atau momen dipolnya tidak saling meniadakan. Dari gambar di samping dapat kita perhatikan arah vektornya tidak saling meniadakan atau mikro lebih besar daripada 0. Ada satu arah vektor menuju atom C, sehingga tiga lainnya bertolak dari atom C menuju atom Cl. Sedangkan pada molekul CCl4 adalah nonpolar, karena terjadi pengutupan, atom C bermuatan delta positif, sedangkan atom Cl bermuatan delta negatif. Namun, mikro sama dengan 0, atau momen dipolnya saling meniadakan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami buat mengenai penerapan matriks dan vektor dalam bidang kimia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.